الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi wa habibi rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahlus sunnah wal jamaah adalah firqatun najiyah, satu-satunya golongan yang selamat, yang dijamin keselamatannya oleh Rasulullah. Satu-satunya golongan yang tengah-tengah, yang moderat, ahlul wasat. Ahlus sunnah wal jamaah bukan kaum khawarij yang mudah mengkafirkan orang lain, umat Islam yang lain, tanpa sabab yang jelas, dan bukan pula kaum murji'ah yang mengatakan bahwa selama orang itu beragama Islam maka maksiat apapun tidak berbahaya bagi dia. Ahlus sunnah wal jamaah bukan kaum musyabbihah yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, yang mengatakan bahwa sifat Allah itu sama dengan sifat makhluknya. Dan bukan pula kaum mu'attilah yang meyakini Allah Ta'ala tidak mempunyai sifat. Ahlus sunnah wal jamaah bukan kaum jabriyah yang meyakini bahwa hamba tidak mempunyai perbuatan, tidak mempunyai kehendak, tidak mempunyai kemampuan. Dan bukan pula kaum qadariyah yang mengingkari akan adanya takdir, akan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka meyakini bahwa manusia, hamba-hamba Allah mampu menciptakan perbuatannya sendiri. Dan ahlus sunnah wal jamaah itu bukan kaum batiniyah, bukan pula kaum zahiriyah. Ahlus sunnah wal jamaah dalam menyikapi ayat-ayat yang muhkam, hadis yang muhkam, mereka tidak akan mentakwil ayat yang muhkamat, hadis yang muhkam. Semisal ada ayat aqimus salata lidzikri, lakukanlah salat sesuai dengan syarat rukunnya, lidzikri, sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak akan mentakwil ayat yang muhkam yang demikian itu. Mereka akan mentakwil ayat yang mutasyabihat ataupun hadis yang mutasyabih. Kita ambil contoh misalkan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Istawa ini dalam bahasa Arab mempunyai banyak makna. Ada 15 makna. Ada yang maknanya layak bagi Allah, ada yang tidak layak jika dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Sikap ahlus sunnah wal jamaah adalah mentakwil ayat yang jika dimaknai secara lahir akan berkonsekuensi menisbatkan sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, ditakwil maknanya oleh ahlus sunnah wal jamaah sebagai Allah Ta'ala, maknanya Allah Ta'ala menguasai arsy, Allah menundukkan arsy, Allah yang menjadikan arsy tidak berubah, tidak rusak ketika nanti di hari kiamat arsy tidak mengalami punah, arsy tidak mengalami musnah. Itulah makna daripada Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa menurut ahlus sunnah wal jamaah, bukan sebagaimana kaum zahiriyah yang memaknai ayat Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa sebagai makna duduk. Mereka mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Nah, ini adalah apa yang diyakini oleh kaum musyabbihah atau kaum zahiriyah. Ahlus sunnah wal jamaah sekali lagi bukan kaum batiniyah, bukan kaum zahiriyah. Siapa kaum batiniyah itu? Siapa kaum zahiriyah itu? Menurut Al-Imam Ibnu Aqil
Al-Hambali yang merupakan salah satu guru yang berpengaruh bagi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah ulama kenamaan dari kalangan madhab Hambali. Beliau dalam satu kitabnya, sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidh Abdurrahman Ibnul Jauzi radhiyallahu anhuma, dalam satu kitabnya mengatakan, halakal islamu baina ta'ifatain. Islam, yakni yang dimaksud di sini adalah umat Islam. Ada banyak pemeluk agama Islam yang menjadi binasa, yang menjadi rusak akidahnya, imannya rusak, keislamannya rusak, disebabkan adanya dua kaum. Yang pertama adalah kaum batiniyah, dan yang kedua adalah kaum zahiriyah. Fa amma ahlul bawatini fa innahum abtalu zawahirus syar'i. Kaum batiniyah adalah kaum yang mencampakkan nas Al-Quran, nas hadis yang di sana terdapat keterangan-keterangan tentang kewajiban-kewajiban hamba-hamba Allah, tentang apa yang diharamkan bagi hamba-hamba Allah. Bagi mereka, nas-nas yang menerangkan tentang kewajiban hamba kepada Allah, ayat-ayat yang menerangkan sesuatu yang diharamkan bagi hamba untuk dilakukan, bagi mereka itu ditakwil. Semuanya ditakwil, sehingga menurut mereka tidak ada yang wajib dilakukan oleh hamba Allah Ta'ala. Tidak ada yang haram yang berlaku bagi hamba Allah Ta'ala. Semisal tentang ayat yang saya bacakan tadi, aqimus sholata li dzikri. Yang makna yang benar adalah dirikanlah sholat, lakukanlah sholat sesuai dengan syarat rukunnya untuk beribadah kepadaku, untuk mengingatku, yakni dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Bagi mereka, ini adalah tafsir yang keliru, yang penting adalah ingat kepada Allah Ta'ala. Buat apa sholat tapi hatinya lupa kepada Allah Ta'ala. Mereka menggugurkan kewajiban sholat dengan alasan yang penting mengingat Allah Ta'ala. Nah, ini adalah kaum batiniyah. Menurut mereka tidak ada kewajiban syarak, tidak ada keharaman menurut syarak. Sedangkan lawan daripada kaum batiniyah adalah kaum zahiriyah. Siapa mereka? Mereka adalah yang selalu mengambil makna-makna lahir dari Al-Quran. Sehingga menurut mereka mentakwil ayat, mentakwil hadis Nabi adalah menghilangkan arti dari ayat itu sendiri, menghilangkan arti dari hadis itu sendiri. Bagi mereka Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa harus dimaknai dengan duduk. Jika menurut mereka, jika tidak dimaknai dengan duduk, sama artinya meniadakan arti daripada ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Nah, ini adalah dua kutub aliran yang berseberangan antara zahiriyah dan batiniyah. Saya simpulkan bahwa ahlus sunnah wal jamaah adalah ahlul wasat. Mereka tengah-tengah. Bagaimana tengah-tengahnya? Jika ayat yang muhkam, jika ayat yang sudah jelas maknanya, maka tidak boleh ditakwil. Sedangkan ayat yang mutasyabihat, hadis yang mutasyabih harus ditakwil. Kenapa harus ditakwil? Karena jika tidak ditakwil, maka akan berkonsekuensi seakan-akan antara ayat satu dengan ayat yang lain, atau antara ayat Al-Quran dengan hadis Nabi, atau antara hadis yang satu dengan hadis yang lain itu saling bertentangan. Dan ini adalah mustahil terjadi pada Al-Quran, mustahil terjadi pada hadis Nabi. Ayat dalam Al-Quran itu saling menguatkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Antara ayat dengan hadis Nabi itu saling mendukung, saling menguatkan pemahamannya umat Islam, yakni apa? Meyakini kemahasucian Allah Ta'ala dari
keserupaan terhadap makhluknya. Itulah yang menjadi keyakinannya umat Islam, keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah kaum moderat yang sesungguhnya, bukan kaum batiniyah yang selalu mentakwil ayat Quran sehingga mereka meyakini boleh menikah dengan anak sendiri dengan takwil mereka. Mereka menghalalkan yang namanya zina dan sebagainya karena mereka mentakwil ayat Al-Quran dengan sekehendak nafsu mereka. Dan kaum Zahiriyah melarang secara mutlak adanya takwil. Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Jika muhkam tidak boleh ditakwil, jika mutasyabih maka harus ditakwil. Inilah arti dari kemoderatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Ta'ala dengan senantiasa mengikuti manhajnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Aqil Al-Hambali yang merupakan guru dari Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhuma wa amaddanallahu bi amdadihima fid dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.